Oke, game yang keempat ya. Ternyata 4 guys, lupa guys aku guys. Ini game keempat antara tim Yopi melawan tim dari Harry. Hayabusa, siap. Your team is picking. Tadi menang siapa kata Lip? Yang tadi menang masa lalu. Wah, enggak, bukan. Bukan dong. Yang tadi menang tim Amar ya, teman-teman ya. Tim Amar 2. Adakah loker katanya? Loker. Coba kalian yang punya loker tuh ya. Salim semangat Salim. Tuh, yang namanya Salim guys. Mana Salim? Oh, ini Salim Kitty kah? Di kanan kah? Wah, pengen disemangatin ya. Ini lagi pengen first pick nih ya. Franco kah yang akan diambil? Bisa menarik-narik sebenarnya, tapi malah memilih Hero Atlas untuk malah diamankan duluan. Hero Atlas yang nantinya bakal melakukan fataling, momentum yang bisa membahayakan. Mantep banget bro, minum kopi bro, siang-siang bro. Hayanya Mungkin ya guys, nih mungkin ya. Nih kita mencoba untuk berpikir positif gak sih guys? Hayabusanya diamanin duluan biar nggak kena ban guys. Meskipun ini malah menjadi tempat dimana pasukan dari tim Harry mungkin malah bisa nge-counter ya sama hero-hero mereka. Atas kehendak langit. Udah ada Uranus yang bakal tebel, Hayabusa nggak akan, harusnya ya kalau misalnya di arah mid game atau di arah late game nggak akan ngefek sama sekali tuh ya. Serangan buat bisa membuat Uranus ditumbangkan ya. Damage-nya nggak akan masuk. Terus mereka juga punya Atlas yang bisa membuka fataling, lompatan, dan tarikan bisa mengenai ke arah beberapa member ya. Itu juga harus diwaspadahi. Dan Parsha ya, ini bakal juga ngasih efek zoning sehingga kayaknya Hayabusanya agak sulit juga nih ya. Kalau misalnya pengen membuka shadow kill-nya untuk bisa ngasih serangan ke teman-teman dari tim Harry ya, meskipun Parsianya nggak punya darah yang cukup banyak ya, itu bisa menjadi sebuah positif ya, sinyal positif untuk seorang. Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran yang Di merah didambakan tinggal dunia. pick damage dealer aja, damager ya. Siapa ini yang berhasil untuk mereka ambil? Ada Go Kamu tahu betapa bernilainya Lane aku? dan juga Seharusnya tentunya jungler ya. Bang ini ngapain katanya? Ini masih turnamen kakeknya Mario. Ini Emados MLB Championship ya. Di round kedua. Udah match keempat. Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terbuka dari kedua tim guys. Hanya 1 tiket ya yang akan diperebutkan. Tidak ada yang bisa lari dari tinju besi. Tim Erdrin. Aduh guys, nama timnya apa ya guys? Farid kah? Amar kah? Aduh. Rizky kah? Putra kah? Belum bisa, maksudnya belum bisa CAT. CAT besok rel baru ya. Besok baru guys kita buka CAT teman-teman. Turnamennya 2 hari dulu, nanti lanjut lagi di hari Selasa. Edrin ya, Edrin. Aku adalah wujud balas Edrin dendam. kayaknya nanti malam tuh Edrin. Iya, Edrin nanti malam. Haya panutan katanya. Haya panutan nih guys. Berarti emang gacor ini hayanya ya. Hati-hati sih, ini hati-hati sih. Cuman Link akankah diambil? Buset guys, Link guys. Bakal set. Kita akan lihat aja. Cuman Baxia ini bisa menimbulkan masalah juga nih guys. Hero yang bakal cukup tanky ya. Herald, kembalilah ke tempat asalmu. Oh, Tigreal yang malah mereka ambil bersama dengan Hero Paveus di sana. First time katanya. Nah, Times of Blade nantinya bakal jadi senjata utama ya dari seorang Dewex dengan Ailoni yang kini akan mencoba untuk pakai Hero Godlaner dan Ixia.
Rest damage jauh bisa menjadi sebuah keuntungan, tapi Melissa kah yang akan jadi pilihan? Sama-sama punya keuntungan yang tapi Brody sih, kayaknya aku lebih milih Brody guys. Nah kan Brody bro adalah bukti. Brody aja bro. Brody lebih enak guys. Loh ada beberapa pergantian tuh ya. Brody kayaknya lebih enak guys. Nanti guys bisa satu kiss salting langsung ya. Satu kiss satu salting bro. Cuman mereka juga ngamanin hero carry ya, karena mereka tahu ya ada dua pemain yang bakal kuat jadi badan, sehingga harus membutuhkan carry dengan attack speednya untuk bisa membongkar ya darah yang tebal dari pasukan tim lawan guys. Nopuri kah? Waduh, Nopuri. Let's go. Ini 4 pemain pakai flicker semua. Vengeance dengan 3 flicker ya. Ini juga diambil oleh teman-teman dari tim Harry dan juga Yopi ya. Brody, Salim, OP tenang, Regional Makassar mode bantai katanya. Ada Kak Aisyah lagi ya meramaikan kolom komentar guys. Dukung tim terbaik kalian yang mungkin bisa memenangkan pertandingan, dan kita akan langsung masuk aja ke Land of Dawn untuk pertarungan keempat antara tim Yopi 2 melawan teman-teman dari tim Harry 1 untuk match yang keempat. Let's go. Lihat dengan adanya Avo yang kini mencoba untuk memakai Tigral, berada langsung ke arah tengah, mencoba untuk menjaga dan memudahkan seorang satu seperti untuk bisa membuka platingan dan solider. Terlihat kini ada langsung di area bottom lane, mencoba untuk mengcover posisi di mana dirinya kini harus berhadapan langsung dengan seorang Salim Kitty. Harusnya di arah early Brody bisa ngasih pressure gak sih guys? Kalau di arah top lane Uranus mungkin bisa ngasih pressure juga ya. Harusnya nih kalau di arah early game. Meskipun Lapu-Lapu juga punya kecepatan yang mungkin bisa dimanfaatin juga buat melakukan platingan ya. Diskon yang kini lebih mencoba untuk menyerang dari area jauh, mencoba untuk mengantisipasi tentunya serangan-serangan dengan jarak dekat. Tapi lihat ada sebuah kesempatan di mana poin pertama sepertinya bakal terbuka dan gak dikasih pulang. Langsung ditumpangkan. Avo pun kini terkena eliminasi. Poin pertama pun berhasil terbuka untuk pasukan dari tim Harry di gamenya kali ini. Poin pertama, dan tentunya ini akan menambah semangat untuk pasukan dari tim Harry ya, untuk bisa membuat penambahan poin kill pun bisa mereka dapatkan. Tapi shadow kill membuat bencana, namun harus kembali pulang. Namun Bempeng masih tersambar, sehingga Pico pertama pun juga berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim Yopi. Yopi terlihat kali ini cukup baik juga untuk bisa membuka eliminasi pertamanya. Dan kita akan lihat bahwa ada Turtle yang kini udah mulai terpop up langsung di area atas. Apakah ada sebuah serangan yang akan dibuka duluan? Viscon mencoba memaksakan, tapi terlalu sendirian, membuat diri pun kini akan terkena sebuah gankingan. Times Outlet pun terbuka, namun satu sontekan siapakah yang akan berhasil untuk melakukan eliminasi, karena Lapu-Lapunya yang kini ternyata harus tertumpahkan di tangan dari seorang Ling. Lihat orang pun terjadi, membuat seorang P pun harus berhati-hati. Tapi kini masih harus ada pertarungan dengan pasang serangan. Tadi ada sebuah flicker yang harus direlakan, dan Lonely mencoba untuk malah pulangkah duluan. Wah, tapi kayaknya harus digagalkan karena perebutan karakter kini harus terjadi dan kontes harus terbuka dari kedua tim. Ada siaran ulangnya nanti di YouTube ya teman-teman ya. Nanti bisa cek aja YouTube-nya, linknya di bio teman-teman ya. Halo Bang Rafa, welcome. Belum ada sebuah inisiasi atau komit dari sebuah tim untuk bisa ngambil ke arah Turtle yang ada di area atas. Salim masih berfokus untuk bisa menjalankan lagi areanya, mencoba untuk bertahan juga dari serang Avo yang mungkin bisa mendekat, memberikan rest damage dengan cukup jauh. Berhati-hati dengan caranya. Nah, melihat pengambilan ke arah Purple pun juga udah berhasil diambil langsung oleh serang Dewex, yang akankah mulai mencoba untuk melihat kesempatan untuk bisa mengunci ke arah Turtle yang ada di arah top lane. Viscon
juga kini nggak mau buru-buru, mencoba untuk memaksimalkan aja dengan keadaan yang kini sedang terjadi ya. War Egg akan menjadi item pertama. Bisa Viscon pun kini mencoba untuk melompat langsung. Brave Fighter tadi sempat terjadi, namun Brave Fighter pun juga kini harus menghindari Vida Esrek yang tadi sempat juga dilakukan. Dan satu pertama siapakah yang tadi berhasil pegang. Dengan kini satu paksaan dan serang Viscon yang harus memaksakan pulang. Namun ada satu buah ganjaran tambahan. Seorang satu malah membuat masalah. Dan hampir saja terkena sambutan dengan Fatsaling di bagian depan sana. Untung saja masih berhasil menilai dengan satu flickernya. Namun ini jadi warning banget sih, dimana gold dari teman-teman tim Harry ya udah cukup unggul. Dengan adanya serangan ini juga kini lebih dipaksakan ke atas lagi. Namun Brave Fighter pun harus memberikan luka. Meskipun kini harus membuat Viscon pun juga sekarat. Tapi dengan kini datangnya serang B, apakah berhasil juga membuka satu lasit tambahan? Namun sepertinya masih sulit dilakukan. Benar-benar tebal banget dari segi dalam ya. Cuma dengan adanya satu yang juga kini bersiap untuk memberikan bantuan ke arah top lane sana ya. Ini bisa menjadi masalah. Namun ternyata Mpe masih mencoba untuk melakukan sebuah serangannya. Tipis-tipis mencoba untuk membuat Viscon pun kesulitan. Namun ada kesempatan juga untuk melakukan beberapa lagi platingan ya. Yang sepertinya akan dilakukan terlebih dahulu ke arah bottom lane dengan Bembeng ya. Yang kini juga udah siap untuk melakukan sebuah cover di sana ya. Terima kasih Kak Sana udah ngasih love orange. Nah, halo Kak, welcome. Ada yang follow guys. Vida Esrek terbuka langsung menculik seorang Solidar yang kini akan masih bisa cukup pulang. Apalagi dengan trapper Memon yang tadi sempat terjadi, tapi paksaan dari sang Solidar malah berhasil untuk membuka point kill. Dan apakah masih ada seorang pemain yang bisa ditumbangkan di saat seorang Dewex pun tadi sempat membuka Thames of Blade-nya. Namun Kelamang pun juga harus ada sebuah kontes juga untuk bisa didapatkan di bagian bawah sana. Serangan terus dengan magic damage pun dikeluarkan oleh sang satu. Cukup memang menyulitkan juga ya. Apalagi dengan seorang Inlonely yang juga kini harus menjaga area di bagian tengah ya. Lumayan dengan kesempatan juga kini terbuka lebar untuk pasukan dari tim Yopi untuk bisa mendapatkan karena sebuah turtle-nya di area atas sana. Turtle yang bakal diperebutkan kali ini. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa ambil? Dewex mencoba untuk bersiap juga dengan buff yang harus dia dapatkan terlebih dahulu ya. Dan dengan kali ini ada satu buah konsil play dari teman-teman tim Harry. Apakah berhasil berujung indah dengan tap sobet yang juga tadi sempat dilakukan. Dewex gagal menyambar. Namun setidaknya kali ini harus juga membuat ada sebuah implosion. Berhasil juga terkonek. Fatsaling mencoba untuk melakukan delay agar sulit bisa memberikan bantuan ke arah teman-teman dari tim Yupi yang lain. Tapi kini Mbe masih dikejar. Ada sebuah pengambilan counter buff yang juga kini akan berhasil didapatkan langsung. Pasukan dari tim Yopi mencoba untuk mengambil ya, dan akan memperkuat gold mereka yang saat ini sepertinya nggak terlalu tertinggal jauh ya. Tapi dengan adanya serang Dewex yang juga siap untuk bisa melakukan sebuah inisiasi duluan, ini bakal sepertinya memaksakan ya Avo untuk pulang dengan tangan hampa ya. Yang tadi padahal punya kesempatan juga untuk ngambil ke arah sebuah res buffnya guys. Link Neo kayaknya berat. Link Neo ringan katanya. Link Neo ringan atau berat guys? Berfatar sempat terbuka, mencoba untuk juga membantu dengan satu buah shadow kill sabar dari serang Silet yang akhirnya kini apakah berhasil menambah point kill. Belum lagi masuk ke implosion dengan El Moment dari serang Tigreal. Silet pun berhasil mengunci double kill dan looking for triple kill. Apakah terjadi? Dengan turret yang juga harus mulai dihancurkan di bagian tengah sana. Seorang Salim Kitty pun baru mulai datang, memberikan satu kill saltingnya ke arah serang member dan harus membawa serang Viscon pun kini ditumbangkan. Tapi turtle ketiga ini jadi milik dari pasukan tim Yopi ya, yang juga mulai mencoba mungkin melakukan serangan tambahan ke area atas sana. Bakal mencoba untuk mendapatkan turret yang ada di arah top lane. Dan ini bakal menjadi turret ketiga ya, yang mungkin bisa didapatkan untuk pasukan dari tim Yopi dan membuat pasukan dari tim Harry bakal semakin juga sulit untuk bisa mengejar ya. Dari gol perlahan mulai ketinggalan, meskipun masih masuk 2000-an aja ya, sebenarnya masih bisa dikejar sih. Cuman ini kalau makin lama terpengaruh bakal membuat mereka semakin tertinggal ya. Dengan bentar lagi juga ada Lord yang bakal muncul, setup yang udah dibuka duluan dari pasukan tim Yopi. Apakah bisa berujung indah dengan Lord yang berhasil untuk mereka ambil?
Bisa menang kata Rafa. Halo Dapa. Nih Sky Pincher ya. Udah juga berhasil diambil Salim Kitty. Kalau kita lihat dari segi item-item yang udah berhasil untuk diamankan ya. Ada Sky Pincher dan juga Malfic Gun udah berhasil didapatkan oleh seorang Salim. Masih membutuhkan lagi beberapa damage. Item damage ya untuk bisa membuat dirinya jadi. Tapi dengan kinerja pengalihan perhatian dari serang B, apakah berhasil membuat pasukan dari tim Yopi memberikan kick-an langsung ke arah dirinya? Dengan lihat ada seorang Solider yang malah juga mencoba untuk membuka rotasi duluan. Kini siap untuk bisa memberikan sebuah backup ke arah tengah. Untuk bisa membuat turret pun mungkin bisa dihancurkan. Tapi Hayabusanya dari seorang Silen pun juga masih menjalankan area. Tapi Lingnya ini apakah dalam bahaya? Tadi sempat terdiam ya. Apakah ada masalah yang cukup besar terjadi? Tapi dengan masuknya seorang Lonely, ini bakal akan membuka sebuah fight saling. Bakal mencoba dipersiapkan, tapi sepertinya gagal terkonek. Dimana seorang Viscon siap mengcover juga dengan satu beberapa Fetter Puri Oponix. Mencoba memberikan sebuah Vextun dan mendelay mungkin teman-teman dari tim Yopi yang kini bakal akan dikejar dari segi backlanernya. Solider bakal mencoba ditumpangkan. Meskipun gagal untuk melakukan sebuah inisiasi, tapi setidaknya seorang Solider ini udah nggak punya darah yang cukup banyak. Dan harusnya ya ini bisa diperkuat lagi intensitas buat ngambil ke arah lordnya. Sehingga bakal mungkin membuat seorang Solider pun terpancing. Dan akan menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa mungkin menghilangkan member dari pasukan tim Yopi yang kini malah berhasil menambah pick-up-nya lagi. Point kill sampan. Karena seorang Loli pun berhasil untuk dilakukan dengan serangan yang juga kini membuat serang B pun masih memaksakan. Dewex pun berhasil membalas. Dan apakah ada pick-up kedua yang berhasil didapat oleh pasukan dari teman-teman tim Harry ya. Yang kini malah berhasil untuk mendapatkan 1 bahkan 2 point kill kakak terbuka. Namun Silent lihat masih cukup kuat dengan 1 shadow kill-nya membuat masalah. Namun kini Battle Station pun juga harus terbuka dan Dewex cukup tenang. Thames of Blade dengan berhasil diberikan membuat dirinya pun melakukan tumbangan. Tapi dikejar dengan serang Silet, bahkan harus menggunakan sebuah retribution untuk mendapatkan point kill. Sulit sekali terjadi ya. Dan tanpa adanya sebuah retribution ini bakal membuat masalah. Belum lagi dengan terkan sebuah fight saling digeprek dengan bantuan Lord. Dengan Vida Strike yang juga tadi sempat dilakukan juga. 3 orang pemain dari teman-teman tim Yupi sepertinya harus pulang ke area belakang sana. Dengan kini masih ada serangan paksaan kah yang akan mereka lakukan tanpa adanya serang Silet? Menurutku sih bisa dalam masalah sih mereka ya. Namanya Haya kalau bahasa Jawa ada 2 makna. Apaan tuh? Silet kelas bener bang mainnya bang. Wah emang Hayanya gacor sih guys. Cuman ini bahaya banget nih padahal kalau misalnya pasukan dari tim Harry langsung coba buat eksekusi ya karena Lordnya. Namun implosion pun terjadi, menjegal langsung dan membuat seorang B pun kini dalam ancaman. Dengan darah tipis mencoba untuk kabur dengan pemain yang sepertinya berhasil mengejar. Dan tambahan darah yang membuat serang B pun kini seperti akan kembali semangat untuk bisa ke depan. Belum dengan Dewax yang juga tadi berhasil membuka last hit, namun gagal untuk bisa pulang karena serang satu pun juga ada di sana. Serangan magic damage yang begitu free hit membuat masalah. Bahkan kini hanya misalkan serang Salim Kitty yang harus menggunakan satu buah flickernya untuk pulang ke arah belakang. Dan apakah kesempatan karena Lordnya kini bakal terbuka lebar dengan 3 orang pemain dari pasukan tim Harry yang harus malah ditumbangkan duluan ya. Wah ini bahaya sih. 2 pemain tersisa, tapi 2 pemain tersebut adalah pemain yang bisa memberikan damage ya buat tim Yupi dan harus diantisipasi. Meskipun kali ini Avo nggak punya darah cukup banyak, mencoba menyambar dengan satu beberapa fighter, tapi ada implosion di mana momentum berhasil terbuka. Meskipun Avo pun gak bertahan lama, tapi 1 shadow kill pun membuat masalah. Dewex pun terlihat harus terkena point kill lagi, di mana Fataling pun juga berhasil menculik karena 1 orang member dari pasukan tim Yupi. Dan Lordnya kali ini siapakah yang berhasil ambil dan one last hit-nya ternyata dilakukan oleh seorang Inlonely dan harus membuat pasukan dari tim Yupi pun ternyata mendapatkan triple kill. Ada Mbeh yang masih mencoba untuk mendapatkan K1 pick off lagi sehingga harus membuat dirinya pun mungkin bisa mengunci sebuah maniak luar biasa. Sebuah momentum yang gak akan mau disia-siakan. Namun sayangnya last hit tambahan gagal untuk bisa dilakukan ke serang satu yang masih berhasil pulang. Throne of Memory tadi sempat memang udah cukup jauh banget sambaran terjadi ya.
Cuman itu masih belum cukup untuk bisa membuat satu pun terkena eliminasi dan 5 orang pemain. Sebenarnya kita akan mencoba untuk menahan Lord yang akan mulai berjalan ke arah Tuplin. Dan kita akan lihat bahwa ada turret lain yang akan jadi pegangan untuk pasukan dari tim Harry sepertinya akan mencoba untuk dapatkan. Ada turret di bagian bawah. Dan lihat ada turret lain yang juga kini bakal dihancurkan untuk ke arah innernya ya. Meskipun mereka gagal untuk bisa mengunci ke arah turret di bagian dalam langsung, tapi setidaknya mereka udah membolongi ya turret-turret yang tersisa dari teman-teman tim Yopi. Bahkan kita lihat ada Fury of Phoenix yang juga berhasil mengganjar langsung serang Avo untuk berhasil kabur. Fatsaling sempat terbuka, namun Inlonly gagal mendapatkan backupan. Karena serangan masih harus terjadi di tangan serang Viscon yang juga harus ditumbangkan, namun Salim Kitty harus tersambar dengan triple kill. Triple kill dari Solider yang juga tadi sempat berhasil untuk menciduk ya member-member dari tim Harry yang kini harus pulang terlebih dahulu menjaga area. Belum lagi dengan tentunya menunggu beberapa pemain dari kedua tim ya untuk bisa respon lagi tentunya. Ini akan jadi masalah karena untuk Lord yang kedua akan sepertinya lebih masif lagi ya pertarungan yang akan terbuka dari kedua tim, dan mungkin ya akan ada kontes yang juga bakal cukup kuat terjadi di arah Lord yang ada di area bawah sana. Salim Kitty mode Benny Kitty katanya Bang F4. Wah, satu kisan satu nyawa melayang guys, hati-hati guys. Ini bro dibikin salting ini ya. Siapa yang cita-citanya ingin bikis manis sama si Brody teman-teman? Adakah? Item-item boleh, kita coba cek dulu. Brodinya udah ngamanin Malefic Gun, Sky Pincer, Rose Gold bahkan. Ini bakal ada sebuah perlindungan juga dengan Silbert yang tentunya juga bakal mencoba untuk memecahkan ya durability yang tebal dari teman-teman tim Yopi. Sementara kalau kali ini kita lihat juga bahwa seorang Solider udah berhasil ngamanin DAS ya. Ini bakal mempercepat dari segi attack speed. Ada juga efek slow yang nanti juga bisa dibuka. Ada corrosion dan juga golden staff ya. Jadi item yang udah berhasil diamankan juga oleh seorang Solider. Tapi lihat pertarungannya malah dimulai di bagian atas. Sayangnya Dewex harus terculik duluan. Gak adanya jungler. Apakah bakal membuat pasukan dari tim Harry bakal kekurangan bensin ya? Karena mereka akan sulit banget sih mengunci ke arah Lord yang ada nanti di area bawah. Dan conceal play ini bakal juga terbuka. Siapakah bakal jadi pilihan? Namun sayang Solider pun harus juga terkena satu buat cidukan. Garanya MM juga bisa menjadi masalah untuk pasukan dari tim Yopi yang tersambar juga dengan sebuah Fatsaling. Momentum yang kini bakal langsung berhasil dieksekusi dengan manis untuk pasukan dari tim Harry dan Avo. Tertinggal di dalam, di mana seorang Viscon pun juga tersambar dengan teroport memori. Dikejar, tapi apakah masih berhasil selamat? Mencoba untuk kabur dengan darah tipisnya. Viscon harus menyerah. Begitu juga serang satu yang juga kini sepertinya dalam masalah karena harus membuat dirinya pun perlahan pulang. Tapi Uranusnya sepertinya nggak akan kasih mudah untuk bisa membuat pasukan dari tim Yupi pun mendekat ke arah Lordnya. Dan ini akan menjadi sebuah pengambilan Lord yang harusnya tanpa menggunakan Retribution. Tapi sepertinya Dewex mencoba memastikan bahwa Ret yang akan dia keluarkan bisa benar-benar berguna untuk melakukan lasit ke arah Lord yang kedua ya. Ini bencana kah teman-temannya? Apakah ini bencana guys? Ini bencana kah? Avo juga kalau kita lihat itemnya udah ada 4 sih yang jadi ya. Ada sepatu juga, sepatu yang mencoba untuk menghindari mungkin efek slow ya. Ada Antena Shield dan Domin S bersama Immortality ya. Mungkin ada item lain yang harus diambil ya, kayak misalnya Antiquiras mungkin. Karena sangat-sangat butuh juga untuk bisa bertahan dari Throne of Memory dari seorang Salim Kitty. Yang kini juga malah ada pertarungan terlebih dahulu di bagian bawah. Dan Silet bakal tersambar tapi malah mencoba membuka satu pseudo kill. Salim Kitty masih cukup kuat. Dan kini harus melawan beberapa pemain serang Silet pun akan menyerah. Belum lagi langsung dialih dengan satu buah Fatsaling yang harus mengangkat dirinya untuk tumbang begitu saja. Namun sayangnya ya, ini malah pengalihan perhatian ya yang berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Yopi. Wah, pick up memang mahal karena jungler, tapi Lordnya ini nggak bisa dimanfaatin guys. Sayang banget ya teman-teman ya. Karena mereka all in untuk ke arah Hayabusanya tadi.
It's okay, no problem. Masih ada kesempatan. Bahkan Fatsaling terbuka lagi. Lihat kali ini ada bantuan sebuah Vidastrek yang juga mencoba untuk menggampar langsung beberapa member dari pasukan tim Yopi. Bahkan turret di bagian tengah pun juga kini malah berhasil diambil. Fizz-Con tersambar dengan mega kill. Salim Kitty menggila. Dengan 8 pick off-nya, kini akan mencoba untuk membuat base di bagian dalam, akankah langsung berhasil didapatkan dengan 3 orang pemain yang harus bertahan. Dropper memori pun kembali dikeluarkan. Sementara Fatsaling pun terbuka lagi dan Avo pun malah menjadi kesempatan untuk dirinya melakukan implosion dan dorongan, tapi seperti yang gak cukup kuat. Gak ada damage lebih untuk bisa memastikan bahwa pasukan dari teman-teman tim Harry pun bisa dipukul mundur kali ini. Tapi mereka membutuhkan wave minion lain untuk bisa menyulitkan ya cover buat pasukan dari tim Yopi ya. Ini kayaknya mereka butuh wave minion tambahan buat ngancurin turret di bagian atas sama bawah ya. Kurang cukup guys, 1 wave minion dong ya. Tapi kalau misalnya mereka all in, ini malah jadi masalah guys. Dan counter menurutku sih malah bisa dilakukan oleh pasukan dari tim Yopi kalau misalnya mereka udah full 5 pemain dan pasukan dari tim Harry masih berada di area-area Lord ya, atau di area depan dari segi serangannya. Ada turret yang harus malah juga dihancurkan, dibobol langsung dengan Dewex yang juga berhasil menangkap langsung seorang Silent. Dan ini ngebuka 4 pemain tersisa. Ini akan membuat masalah. Lumayan dengan adanya turret yang juga harus tersambar. Dropper memori pun hampir saya membuat serang satu pun terkena eliminasi. Fury of Phoenix kembali terjadi, namun dorongan pun juga terbuka di tangan dari serang Afu yang mencoba teman delay. Tapi ada pemain-pemain dari pasukan Tim Harry yang juga sulit dihentikan. Dia dapat Semlin dengan kini posisinya ada 3 wave minion yang akan mulai masuk. Dan ini bukan wave minion biasa, ini adalah super minion yang akan membuat pasukan dari tim Yopi pun bakal kesulitan mencoba untuk menunggu dan harus gagal dalam melakukan momentum, dalam melakukan serangan tambahan ya. Ini bakal juga sulit nih guys. Dan kayaknya emang harus nunggu Lord sih buat pasukan dari tim Harry kalau misalnya mereka pengen lebih enak lagi ngamanin ke arah gamenya kali ini ya. Harus ada sebuah kepastian ya, dimana Lord dengan tim B terlihat kini dalam bencana tersendirian. Apakah ada sebuah masalah? Implosion langsung mengurungnya dan B harus tertumbangkan langsung. Namun Lordnya ini bakal juga menjadi tempat di mana Lord K akan berhasil diambil untuk pasukan dari teman-teman tim Harry. Dengan Avo yang harus berada di area bawah duluan, mencoba untuk mengcover posisi. Lordnya pun mulai kini di-plating. Siapakah yang nantinya bakal gacor dalam melakukan retribution dan mengambil kartu Lord yang ada di arah top lane. Tapi kali ini kayaknya nggak akan tinggal diam. Loli menunggu kesempatan, di mana serang Dewex pun juga kini sedang mencoba mengatur posisi. Tapi damage yang cukup dalam pun juga harus mungkin bisa mengenai serang Dewex dan membuat dirinya pun mungkinkah terciduk dengan Lord yang harus berhasil diambil. Lihat sebuah speed push pun juga kini akan ke dalam masalah. Dewex tersambar dengan 1 solo kill dan sebuah comeback ya. Ini bakal kayaknya mencoba untuk dibuka ya, dengan gak adanya cover untuk seorang Dewex ya. Shadow Kill pun langsung berhasil menyambar ke arah Dewex yang harus malah tumbang untuk yang ke-7 kalinya. Dan Silet ya membuktikan dengan permainan yang lebih tenang, dengan permainan yang sangat Sigma Mewing ya. Ini dia punya kesempatan untuk membaikkan lagi keadaan buat teman-teman dari tim Yopi yang akan mulai mencoba untuk memanfaatkan Lord yang nantinya akan mulai berjalan langsung ke area bottom lane. Lag kah? Lag di pos kah? Pos, oke. Tuh, aku pos ya. Oh, nggak ada pos. Itu nggak ada pos, guys. Loh, nggak ada pos kah? Nggak ada pos, guys. Nggak ada pos, guys. Itu kata panitianya. Nggak ada pos. Kupikir ada pos, guys. Nggak ada pos guys, nggak ada pos guys. Aduh, Saling Kitty harus tumbang duluan. Dan kita lihat teman-teman dari tim Yopi, kita akan mencoba untuk menuju langsung turret yang ada di area bawah. Objektif bakal mencoba untuk dimanfaatkan. Dewex pun harus mencoba untuk mundur terlebih dahulu. 4 orang pemain tersisa. Tadi tim putra nggak ada pos, pas YZ, pas G-nya lag kata Erwin. Aku kurang tahu guys, apakah ada lag atau gimana. Tapi harusnya aman sih kalau RT guys. Mungkin dari segi device-nya sih kalau nge-lag gitu bro.
mencoba untuk memanfaatkan keadaan, tapi sepertinya kali ini pasukan dari tim Yupi mencoba untuk langsung all in, di mana Dewex dan juga ada serang Bempeng yang harus terkena sebuah point kill, dan Inlonely pun kini sendirian langsung terkena lasit dan membuat base-nya pun harusnya cukup mudah untuk langsung didapatkan, dan kemenangan dari pasukan tim Yupi akhirnya berhasil dikunci dan harus membuat pasukan dari tim Harry dikalahkan di gamenya kali ini. Wah. Pas FRT nge-lag, harusnya semuanya nge-lag katanya. Berarti sinyal ya, sinyal itu guys. Nggak bisa guys. Itu panitia udah ngomong ya. Peraturannya di mana BTW ya? Peraturan gamenya. Soalnya waktu itu sempet katanya ada mau, cuman nanti aja. Ketinggalan berapa game aku katanya. Ini game keempat guys. Itu katanya nge-lag guys, katanya guys dia guys. Yes, oke ya, cuman emang udah ada peraturannya guys. Kalau emang udah ada peraturannya berarti emang ya itu sendiri guys ya. Itu harusnya dipersiapkan terlebih dahulu mungkin teman-teman ya. Tim apa menang? Tim ini guys, tim Yupi ya. Tim Yupi menang dengan MVP dari 1 yang kini buset guys, asisnya banyak banget ya. Dengan Salet yang juga tadi emang jadi pemain Sigma banget sih untuk bisa ngecover. Serangannya juga udah semakin kuat. Ternyata bisa membuat pasukan dari tim Yupi ya menangkan game kali, dan harus membuat pasukan dari tim Harry pun dikalahkan dengan Mbe yang berhasil mendapatkan MVP dengan emas dari Salang Salam Kitty. 31 berbeda 26, durasi pertandingannya 23 menit ya. Kita juga akan bisa cek dan kita akan coba masuk untuk game selanjutnya. Ini ada game yang kelima. Nantinya akan ada pertarungan dari tim Nanda 1 melawan tim dari Hendra 2 ya. Kita akan lihat saja nantinya siapa yang akan berhasil memenangkan gamenya guys. Let's go!